Ya, silakan duduk Bapak. Om Swastiastu Bapak. Selamat siang Bapak. Ya, siang dokter. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Dr. Gumdi. Saya dokter yang bertugas dan berjaga pada siang hari ini di klinik Warmadewa ini. Kalau boleh tahu, atas nama Bapak siapa? Arjuna. Bapak Arjuna. Usianya berapa Pak? 25 dokter. 25 tahun. Baik Bapak. Kalau boleh tahu Bapak kesini ada keluhan apa nih di telinga, hidung maupun tenggorokan Bapak? Karena kan di sini kita sesuai dengan data yang saya dapat, kita akan melakukan pemeriksaan THT ya. Iya. Tiang merasa kalau di telinga tiang tuh kayak gatel-gatel gitu. Kalau di tenggorokannya ada, Enggak sih, enggak terlalu sih. di telinga aja ya. Telinga, ya. Hidung mampet atau tidak? Hidung tadi pagi aja bang. Tadi pagi Bapak. Iya. Baik baik Bapak. Selama ini Bapak suka minum dingin-dingin atau gimana? Iya, tiang kalau paling habis makan siang itu. Oh, gitu. Dingin. Ya baik. Baik Bapak, kalau gitu di sini saya akan melakukan pemeriksaan THT telinga, hidung, tenggorokan yang bertujuan untuk untuk mengetahui apakah Bapak ada gangguan maupun abnormalitas baik di telinga, di hidung maupun tenggorokan Bapak. Adapun prosedur-prosedurnya Bapak ya yang harus kita jalani untuk di pemeriksaan telinga itu ada pemeriksaan fisik namanya, pemeriksaan Rine, Swabah, Weber dan Bing. Untuk yang di hidung saya akan melakukan palpasi dan pemeriksaan transiluminasi. Dan yang terakhir tenggorokan saya akan melakukan inspeksi atau melihat Bapak ya. Jadi ya, itu merupakan prosedur dari pemeriksaan THT ini. Agak sedikit mengganggu kenyamanan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Yang bersedia. Baik, bersedia. Jika Bapak bersedia, Bapak silakan ke meja pemeriksaan atau ke bed pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan dan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu Bapak ya. Iya, baik. Baik, silakan Bapak. Baik Bapak Arjuna, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan di telinga Bapak, pemeriksaan fisik telinga Bapak. Yang pertama di sini saya akan menggunakan ini namanya lampu untuk di kepala. Saya taruh di kepala. Yang pertama saya akan memeriksa terlebih dahulu di telinga Bapak Arjuna ini. Ya. Saya melihat dulu, nampaknya ada sedikit kotoran. Ya, lanjut di telinga yang di sebelahnya. Ini, oh di sini tidak ada kotoran, bersih di telinga yang ini. Tunggu, saya lihat dulu di daun telinganya aman. Ya, udah baik. Selanjutnya di sini. Saya akan melakukan yang namanya palpasi. Palpasi itu seperti ditekan-tekan. Bapak Arjuna, jika sakit atau nyeri, mohon dibilang ya. Iya, dokter. Ya baik. Silakan di sini kamera. Ya. Saya mulai. Apa sakit Bapak? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Saya akan tarik sedikit. Sakit Bapak? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Jadi selanjutnya bilang Pak, sakit? Tidak dokter. Sakit apa? Tidak dokter. Sakit apa? Tidak dokter. Saya akan penarikan dikit. Sakit apa? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Tidak. Baik. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Nih ya. Ini diberikan sebagai otoskop. Ya Bapak, bisa pegang. Iya dokter. Saya akan melihat terlebih dahulu. Ya, saya akan memulainya. Wow, ini ada kotoran sedikit. Oh, ya kotorannya. Ya,
saya ambil, saya keluarkan dulu. Ya. Udah. Selanjutnya di sebelah kirinya ini otoskopnya. Ya di sini tidak adanya kotoran lah. Tidak sekotoran di sebelah. Ini dokter. Ya, Baik, saya dokter. tarik. Ya. Nggih. Baik, Bapak Arjuna. Jadi kita sudah selesai untuk pemeriksaan fisiknya ini. Kita lanjutkan saja pemeriksaannya. Baik Bapak Arjuna, kita lanjut saja ke pemeriksaan di pendengaran Bapak atau di telinga Bapak, yaitu namanya adalah tes bisik. Jadi tes bisik ini prosedurnya saya akan berdiri di belakang Bapak sejauh 6 meter. Jadi Bapak, saya akan memberikan kata-kata kepada Bapak. Bapak mohon mengikutinya sesuai dengan pendengaran Bapak, kemampuan pendengaran Bapak. Jadi seperti ini. Bapak mengarah ke belakang. Nah, di bagian yang Bapak mau mendengar itu jangan ditutup, yang tidak dominan itu Bapak tutup dengan kapas. Ini saya berikan kapasnya. Bapak ya. Ya, mengerti kan Bapak? Kalau misalnya saya menghadap ke kanan, berarti Bapak ke sini, berarti yang sebelah kirinya ditutup. Ya, begitupun sebaliknya. Baik, saya mulai saja. Ini dokter. Baik. Sudah dipasang Bapak? Sudah dokter. Sudah. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kaki. Kaki. Yang kedua, Deni. Deni. Yang ketiga, Cagur. Cagur. Yang keempat, Kusuma. Kusuma. Yang kelima, Kapal. Kapal. Yang keenam, Dela. Dela. Yang ketujuh, Meja. Meja. Baik, bisa diganti Bapak Arjuna. Nampaknya yang di sebelah kanan Bapak sangat bagus pendengarannya. Yang di sebelah kirinya sekarang ya, udah dipasang? Sudah dokter. Sudah. Yang pertama katanya tolong meja. Meja. Yang kedua kulkas. Kulkas. Yang ketiga Jaya. Jaya. Yang keempat bunga. Bunga. Yang kelima toples. Toples. Yang keenam bingkai. Bingkai. Yang ketujuh ular. Ular. Ya baik. Baik Bapak Arjuna. Jadi pemeriksaan dari Bapak Arjuna dari tes bisiknya ini normal. Kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya Bapak Arjuna ya. Ya dokter. Baik Bapak Arjuna. Jadi kita lanjutkan saja pemeriksaan pada daerah pendengaran Bapak. Dari sini dibantu oleh alat namanya garpu tala. Jadi di sini cara menggunakan ini adalah dengan cara menggetarkannya dan Bapak mendengarkan bunyi dari getaran ini. Ya Bapak ya. Dimulai saja. Yang pertama dimohon untuk kejujuran Bapak untuk memberitahukan memang terdengar atau tidak. Yang pertama, baik. Saya mulai saja yang pertama. Bapak bisa menghadap ke sebelah kiri sedikit saja. Ya, saya getarkan. Ya. Yang mana lebih terdengar jelas? Yang di sini dokter. Di telinga ya? Ya, normal. Selanjutnya Bapak bisa menghadap ke sebelah. Ya. Yang mana lebih terlihat jelas? Terdengar? Yang sama yuk, yang di bagian sini. Sama ya, baik. Jadi di sini selanjutnya tes menggunakan garpu tala. Yang selanjutnya adalah Bapak bisa mengangkat tangan bila bunyi getarannya sudah selesai. Nanti saya akan menggetarkannya di tempat yang sama Bapak ya. Ini dok. Kita mulai saja. Ya, udah selesai tuh. Ya, benar, normal. Memang sudah selesai. Selanjutnya sebelah kiri. Sudah ya? Ya, ya sudah selesai, baik. Jadi normal. Selanjutnya yaitu menggetarkan garpu tala ini di kening Bapak. Nanti Bapak bilang apakah terdengar sama rata atau terdengar hanya di kanan maupun di kiri Bapak ya? Iya. Bilangnya. Maaf. Bagaimana? Saya mendengarnya itu sama rata. Sama rata. Di kanan kiri. Ya, baik.
Selanjutnya yang terakhir untuk garuk utara itu sama seperti tadi di kening. Bapak tolong untuk menutup kuping Bapak misalnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti saya akan menggetarkannya Bapak ya. Yang pertama Bapak menutup di sebelah kanan Bapak terlebih dahulu. Ya, saya getarkan. Bagaimana Pak? Jelas beli sebelah kiri. Ya, baik. Sekarang bisa dibuka di sebelah kanan, tutup di sebelah kiri. Saya katakan lagi. Ya, bagaimana Pak? Terus beli sebelah kanan. Terdengar baik. Jadi pemeriksaan menggunakan garuk penala Bapak Arjuna ini normal, hasilnya normal. Kita lanjutkan ke pemeriksaan hidung, setelah hidung dan baru tenggorokan Bapak ya. Ya baik. Baik Bapak Arjuna, tadi sudah melakukan pemeriksaan di bagian pendengaran dan telinga Bapak. Sekarang kita lanjut melakukan pemeriksaan di bagian hidung dan tenggorokan Bapak. Ya baik Bapak ya. Sebelumnya saya akan menyiapkan pencahayaan dulu. Di sini saya akan melihat, silakan buka masker ya. Baik. Dibuka saja Bapak. Oh ya. Ya. Dibuka saja, maaf ya. Yang pertama saya akan memperhatikan bagian hidung Bapak Arjuna. Bisa ke atas sedikit. Ya. Nampaknya tidak ada tanda-tanda pembengkakan maupun infeksi. Coba oh di dalam rongga hidungnya juga aman, tidak ada pembengkakan maupun pendarahan. Bisa kembali ke bawah. Selanjutnya di sini saya akan melakukan yang namanya palpasi atau menekan area hidung Bapak. Kalau jika nyeri Bapak bilang Bapak ya. Iya dok. Kita mulai saja. Apakah sakit Bapak? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Sakit? Tidak dokter. Baik, selanjutnya saya akan lakukan penekanan di sini frontalis namanya, yaitu di kening daerah kening Bapak atau di atas alis Bapak ini, dan di bagian pipi itu sinus maxillaris namanya. Ya. Sakit Bapak? Tidak dokter. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Ya, lanjut dulu. Sakit Bapak? Tidak. Bapak? Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Kita di maksilanya. Sakit Bapak? Tidak. Sakit? Tidak. Ya, sebelah kiri. Sakit Bapak? Tidak dokter. Sakit? Tidak. Baik. Selanjutnya setelah melakukan palpasi, di sini kita dibantu oleh alat yang namanya spekulum hidung. Kita mulai saja. Bapak Arjuna, mohon maaf Bapak ya kalau mengalami kenyamanan Bapak. Bapak bisa naik ke atas sedikit. Oh, kita mulai saja untuk memasukkannya. Ya, buka. Ya, di sini saya akan melihat nampaknya tidak ada gangguan. Ya, saya tarik, saya tutup. Ya, baik. Selanjutnya di sebelah hidung yang kanan, saya mulai memasukkan. Ya, ya saya melihat. Ya, tidak ada. Saya tarik, tutup. Baik. Selanjutnya setelah saya melihat menggunakan spekulum hidung ini, nampaknya tidak ada pembengkakan maupun perdarahan serta nampaknya tidak ada kelainan. Selanjutnya kita akan lakukan yang namanya transiluminasi, yaitu untuk mengetahui apakah ada gangguan cairan di bagian sinus bagian atas alis Bapak dan di bagian maksila. Maksila itu di bagian rongga-rongga di bawahnya Bapak ya. Saya mematikan lampu terlebih dahulu karena harus di ruangan gelap. Ya baik, mohon maaf. Bapak Arjuna bisa membuka mulut dan agak sedikit mengangkat. Ya di sini saya melihat tidak ada gangguan ya. Ya baik, nampaknya sudah baik. Ya baik. Coba sekarang di bagian atasnya. Ya. Tidak ada. Ya. Di bagian alisnya tidak ada. Tidak adanya pembengkakan maupun pendarahan. Saya kembali menyalakan lampu. Ya, baik. Selanjutnya di sini akan melakukan pemeriksaan di tenggorokan dari Bapak Arjuna ini. Yang pertama Bapak Arjuna bisa membuka mulut terlebih dahulu.
Ya, saya akan melakukan melihat dulu dengan menggunakan pencahayaan. Ya, nampaknya bisa lebih lebar lagi. Ya, tidak adanya pembengkakan maupun gangguan. Ya, baik. Selanjutnya di sini menggunakan yang namanya spatula lidah. Ya Bapak Arjuna ya, mohon maaf agak mau kenyaman Bapak, tetap membuka mulut. Ya, ya. Saya menggunakan spatula lidah. Baik, tidak adanya warna yang pucat, jadi ini semua warna normal. Saya akan memeriksa di bagian tonsil dan faringnya. Ya, saya menekan. Ya, baik. Ya, ya, sudah. Baik Bapak Arjuna, pemeriksaan pada telinga, hidung dan tenggorokan Bapak sudah berjalan dengan baik. Untuk hasilnya silakan saya umumkan di meja pemeriksaan. Saya akan melepas sarung tangan dan mencuci tangan serta merapikan alat dan bahan terlebih dahulu Bapak Arjuna ya. Silakan Bapak ya. Oke, baik Bapak Arjuna, bagaimana tadi pemeriksaannya sedikit mengganggu ya? Ya mungkin sedikit lah. Gitu ya, baik Bapak. Tadi kita kan udah melakukan serangkaian pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan, udah banyak kita melakukan pemeriksaan. Dilihat dari telinga Bapak dari hasilnya itu setelah saya periksa telinga Bapak itu mungkin gatal-gatal atau agak sedikit sakit itu mungkin dikarenakan tadi udah saya lakukan tindakan pembersihan telinga, mungkin ada kotoran di telinga Bapak. Jadi harus rajin-rajin untuk Bapak membersihkan telinga Bapak ya Bapak ya. Untuk di hidung Bapak mampet itu mungkin karena Bapak pola makan Bapak dan minum Bapak. Jadi Bapak tidak boleh makan makanan yang bisa menyebabkan panas dalam maupun minum minuman yang dingin, dikarenakan cuaca sekarang kan lagi tidak baik, musim hujan lagi kering gitu. Jadi seperti itu, dan di tenggorokan Bapak memang normal, tidak ada radang maupun abnormalitas lainnya Bapak ya. Sebelumnya Bapak ada yang mau Bapak tanyakan? Mungkin berarti tidak ada terlalu masalah tidak ada terlalu masalah, cuma tinggal dibersihin yang rajin dan pola makan teratur dan hidup sehat ya Pak ya. Iya. Ya baik, ada lagi Pak? Udah ya. Baik, jika sudah maka pemeriksaan THP ini sudah berakhir. Bapak Arjuna bisa kembali pulang ke rumah. Jika ada kendala lagi silakan hubungi saya Dr. Bumde, dokter yang bertugas di sini Bapak ya. Ya baik, silakan Bapak untuk ya baik, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak.